Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Hidayati, Angkatan 29, Kelompok 4C, peserta Latsar CPNS Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan fasilitator Ibu Dr. Randa Nora Ekaliana Hanafi MM. Baiklah, di sini saya akan membuat learning journal dengan tema Whole of Government dalam bentuk podcast. Untuk yang pertama, saya jelaskan mengenai Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, Whole of Government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa Whole of Government menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama adalah faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya Whole of Government dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua, terkait dengan faktor-faktor internal. Dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dalam hal ini, Whole of Government menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Ada beberapa cara pendekatan Whole of Government yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi, formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktekkan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, dalam level-level tertentu. Yang pertama yaitu penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian dalam salah satu cara melakukan Whole of Government. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk kelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk kelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Untuk selanjutnya, praktek Whole of Government dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Praktek Whole of Government dalam pelayanan publik yang ketiga, yaitu pelayanan barang.
Pelayanan barang di sini yang dimaksud adalah pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Salah satu penerapan whole of government yaitu pelaksanaan Diklat SAR CPNS yang dilakukan secara blended learning. Di dalam pembelajaran blended learning ada dua metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Pembelajaran sinkronus adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara langsung atau tatap muka secara online dengan menggunakan media seperti video call, Zoom meeting, dan lain-lain. Sedangkan asinkronus adalah pembelajaran mandiri yang dilakukan secara daring dengan pemberian bahan ajar dan pengerjaan tugas yang dilakukan secara tidak langsung. Media pembelajaran ini melalui website, email, dan lain-lain. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai whole of government pada materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.